sini saya akan menjelaskan tentang soal olimpiade kekongruenan. Yang soal pertama adalah jika M dibagi 5 bersisih 3 dan N dibagi 5 bersisa 2, maka M dikali N jika dibagi 5 bersisa berapa? Oke, jadi yang diketahui adalah M kongruen 3 modulo 5, N kongruen 2 modulo 5. Yang ditanya M dikali N, yang dimana tadi M-nya adalah 3, N-nya adalah 2. Jadi 3 kali 2 modulo 5. 3 kali 2 adalah 6, jadi kita tulis yaitu kongruen 6 modulo 5, yang dimana 6 bagi 5 bersisa 1. Jadi kongruen 1 modulo 5. Jadi jika M dikali N dibagi 5 bersisa 1. Baik, yang kedua, soal yang kedua ini agak rumit ya, yaitu adalah jika 10 pangkat 9 sebanyak 9 kali dibagi oleh 7, maka sisanya adalah, oke, kita tulis seperti ini. Jadi 10 pangkat 9 sebanyak 9 kali itu modulo 7 kongruen, yang dimana 10 ini kita ubah menjadi 7 ditambah 3 pangkat 9 sebanyak 9 kali. Kenapa aku mengambil 7? Karena 7 ini agar bisa habis dibagi dengan 7. Jadi 7 tambah 3 adalah 10. Kan 7 dipangkatkan berapapun kalau dibagi dengan 7 maka hasilnya habis. Yang tersisa adalah 3 pangkat 9 sebanyak 9 kali modulo 7. Jadi kita kecilkan, kita membuat jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 3 sebanyak 9 kali modulo 7, yang dimana 3 pangkat 3 ini adalah 27. Di sini saya menuliskan 28 karena 28 habis dibagi dengan 7, yaitu 28 dikurang 1 sama dengan hasilnya juga 27 kan. Nah, 28 kurang 1 pangkat 3 sebanyak 9 kali modulo 7. Yang dimana 28 habis dibagi dengan 7, yang bersisa min 1 pangkat 3 sebanyak 9 kali modulo 7. Jadi, kongruen min 1 modulo 7 kita dapat mencarinya seperti berikut, yaitu sama dengan 7 dikurang mutlak min 1 mutlak modulo 7, yang dimana yaitu adalah 7 dikurang 1 sama dengan 6. Jadi sisanya tersebut adalah 6 modulo 7. Jadi semua dari jadi 10 pangkat 9 sebanyak 9 kali dibagi oleh 7, sisanya adalah 6. Lanjut, soal ketiga. Tentukan sisa 3.307.500.000 jika dibagi 128. Jadi kita ketahui 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Yang dimana X dibagi oleh 2 pangkat N, maka N digit terakhir dari X habis dibagi 2 pangkat X. Di mana yang X dibagi oleh 2 pangkat N, maka N digit terakhir dari X habis dibagi 2 pangkat N itu adalah teorema habis bagi. Oke, dapat kita tulis yaitu sebagai 3.037.500 dibagi oleh modulo 2 pangkat 7. Yang dimana kongruen kita tulis 7.500.000 modulo 128. Yang tadi yang 128 ini kita tulis yang 2 pangkat 7 itu. Nah, 750 ini kita ubah lagi, 7.500 ini kita ubah lagi menjadi 750 dikali 10 pangkat 4 modulo 128. Di sini saya mengganti 750 dengan 640 ditambah 110. Yang dimana kenapa harus 640? Karena 640 ini habis dibagi dengan 128. Nah, tersisa kan, jadi tersisa 110 nih. Kan 110 tidak bisa dibagi dengan 128. Di mana tadi kita mempunyai 10 yang kita kalikan dengan 10. Jadi 110 dikali 10 adalah 1100. Dikali 10 pangkat 3. Kenapa 10 pangkat 3? Karena tadi 10-nya sudah kita pakai 1. Modulo 128.
Di sini saya juga mengganti 1100 itu menjadi 1024 ditambah 76. Kenapa 1024? Seperti yang sudah saya katakan tadi yang di awal, karena 1024 itu maka habis dibagi dengan 128. Di sini kita akan mencari yang habis dibagi dengan 128 karena modulonya itu 128. Oke, lanjut, yaitu tersisa 76, di mana 76 ini tidak bisa dibagi dengan 128. Jadi, kita mengkalikannya dengan 10. Jadi, 76 dikali 10 adalah 760. Dikali 10 pangkat 2. Karena tadi kita sudah memakainya 1 10-nya. Jadi sekarang 10 pangkat 2 modulo 128. Nah, kita ubah lagi 760 ini agar bisa dibagi dengan 128. Jadi, 640 ditambah 120 dikali 10 pangkat 2 modulo 128. Nah, 640 ini kan habis dibagi dengan 128. Tersisa 120, di mana 120 ini tidak bisa habis dibagi dengan 128. Jadi kita kalikan dengan 120 dikali 10. Hasilnya 1200 dikali 10 modulo 128. Nah, kita sederhanakan lagi, 1200 ini menjadi 1152 ditambah 46. Dikali 10 modulo 128. 1152 ini habis dibagi dengan 128, jadi tersisa 40. Nah, tersisa 48, tersisa 48. Jadi 48 ini kita kalikan dengan 10, yang menghasilkan 480 modulo 128. Kita sederhanakan lagi 480 ini agar bisa habis dibagi dengan 128. Oke, kita ambil 383 ditambah 96 modulo 128. 384 ini habis dibagi 128. Jadi sisanya adalah 96 modulo 128. Karena 10 kita sudah habis, jadi tersisa 96. Jadi sisa 3.037.500 jika dibagi 128 adalah 96. Oke, lanjut dengan soal keempat. Soal keempat ini agak susah tapi mudah memahaminya, yaitu jika N kongruen 2 modulo 4 dan M kongruen 8 modulo 6, maka sisanya jika M dikali N dibagi 32 adalah. Yang pertama kita ketahui, kita menulisnya ini M1 ya. Ini M1, ini M2. Enggak. Ya, ini M1. Oh, tidak, ini M. Kita ketahui M sama dengan 2 modulo 4. N 4K ditambah 2. Di mana K sama dengan 1. N-nya itu mendapatkan 6. Dan kita ketahui M-nya ada 8 modulo 16. M sama dengan 16K ditambah 8. Di mana K-nya? Di mana K? K apabila 1, M-nya 24. Oke, jadi M dikali N ini tadi kita sudah menghasilkan N-nya 6, M-nya 24. Jadi M dikali N, jadi 6 kali 24 adalah 144. Ini hasilnya. Oke, lanjut. M dikali N modulo 32 kongruen. Tadi kan kita sudah mendapatkan MN-nya yaitu 144 modulo 32. Nah, kita ubah 144 ini lebih sederhana agar bisa dibagi dengan 32. Yaitu 128 ditambah 16 modulo 32. Di mana 128 ini habis dibagi dengan 32. Nah, tersisa 16 modulo 32. Jadi, M dikali N dibagi 32 bersisa 16. Oke, lanjut soal kelima, yaitu misalkan N adalah bilangan bulat terkecil yang bersisa 2 jika dibagi 5, bersisa 3 jika dibagi oleh 7, dan bersisa 4 jika dibagi 9. Berapakah hasil penjumlahan digit-digit dari N?
Oke, kita ketahui bahwasanya tadi ada 2 jika dibagi 5. Nah, kita tuliskan menjadi N1 sama dengan 2 modulo 5, N2-nya N2 sama dengan 3 modulo 7, dan N3-nya adalah sama dengan 4 modulo 9. Nah, langkah yang pertama adalah kita mencari EPB dan KPK-nya. Teman-teman pasti udah tahu kan kayak gimana cara mencari EPB dan KPK. EPB dari 5, 7, 9 sama dengan 1. Nah, kalau misalkan M, KPK dari M itu 5, 7, 9 sama dengan 315. Yang kedua adalah mencari N1, N2, dan N3. Di mana 315 ini dibagi dengan 5 karena N1-nya adalah 2 modulo 5. Menghasilkan 63 N1 sama dengan 1 modulo 5. Di mana kenapa saya membuat 1? Karena sifatnya ini adalah prima. Jadi semua kan menggunakan angka 1. Lanjut 63 bagi 5 itu sisanya adalah 3, di mana kita tulis 3N1 sama dengan 1 modulo 5, yang dimana 3 dibagi 5, 3 yang menghasilkan 3 dibagi 5 dikurangi 1, yaitu 2. Jadi kita tulis N1 sama dengan 2. Oke, jadi kita yang kedua adalah 300, kembali lagi dengan ini, 315 dibagi 7 adalah 45, N pangkat 2 sama dengan 1 modulo 7. Di mana 45 dibagi 7 ini tersisa dengan 3, N pangkat 2 sama N2 sama dengan 1 modulo 7. Yang dimana 3 dibagi dengan 7 dikurangi 1. Yang bersisa 1 adalah N2 sama dengan 5. Oke, jadi menentukan N3. Di mana N3 adalah 315 dibagi dengan 9. Dibagi dengan 9 yaitu 35 N3 sama dengan 1 modulo 9, yang dimana sisanya 8 N3 sama dengan 1 modulo 9. Yang dimana ya 8 dibagikan 9, 8 dibagi 9 yang bersisa 1 adalah 8. Langkah 3 kita mencari N, yaitu N 2 dikali 6, 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 4, 5 dikali 5 ditambah 4 dikali 3, 5 ditambah 8 modulo 315. Ini hal kita cari. Nah, di mana hasilnya adalah 2047 modulo 315, yang dimana kita mengubahnya agar bisa habis dibagi dengan 315, yaitu adalah 1890 ditambah 157, yang dimana 1890 ini habis dibagi dengan 315. Nah, sisanya adalah 157. Jadi kongruen 157 modulo 315. Nah, kita mendapatkan N-nya 157. Kita menjumlahkan digit-digit N kan tadi. Jadi 1 tambah 5 tambah 7 adalah 13. Ini hasil-hasil dari digit N.